Ada sepenggal adegan klasik dalam sitkom satire politik Britania Raya yang ditulis oleh Anthony Jay dan Jonathan Lynn, Yes Minister. Sang Perdana Menteri Jim Hacker, diperankan Paul Eddington, sedang mempertimbangkan larangan merokok secara nasional dengan mengatakan bahwa merokok adalah sumber utama penyakit mematikan, menewaskan 100.000 orang, dan menguras dana Kementerian Kesehatan lebih dari 160 juta dolar per tahun. Namun Sekretaris Kabinet Sir Humphrey Appleby yang diperankan oleh Sir Nigel Harfon membantah bahwa pajak tembakau juga merupakan sumber utama pendapatan pemerintah. Jika 100.000 orang ini masih hidup dan meninggal secara alami, maka dana pensiun dan jaminan sosial yang mereka butuhkan akan jauh lebih tinggi dari 165 juta dolar. 100.000 nyawa ditukar dengan pendapatan pemerintah sebesar 4 miliar, 25.000 lapangan pekerjaan di industri tembakau, dan industri ekspor yang sedang booming, maka perokok adalah penyokong negara. Sebelum abad ke-20, kanker paru-paru sangatlah langka. Hampir tidak ada yang pernah mendengar penyakit ini. Namun karena tembakau, kanker paru-paru telah menjadi raja kanker saat ini. Menurut statistik WHO, lebih dari 8 juta orang meninggal setiap tahun akibat produk tembakau. Ini setara dengan kecelakaan pesawat penumpang berkapasitas 450 orang setiap 30 menit. Tembakau telah menewaskan 100 juta orang sepanjang abad ke-20. Dan pada abad ke-21, jumlah ini diperkirakan akan melonjak menjadi 1 miliar orang. Namun anehnya, sejarah manusia bersentuhan dengan tembakau telah berlangsung ribuan tahun lamanya. Dan sejak awal, penduduk asli Amerika telah merokok. Orang Eropa menghisap cangklong tembakau dan cerutu selama ratusan tahun. Namun mengapa kanker paru-paru yang awalnya langka itu kembali merajalela dalam 100 tahun terakhir? Ketika rokok tradisional belum juga hilang, era rokok elektronik pun tiba. Dengan slogan alat ajaib berhenti merokok, lebih modis, lebih sehat, dan tidak menghasilkan perokok pasif, rokok elektrik dengan cepat menduduki pasar konsumen yang didominasi oleh kaum muda. Salah satu fenomena yang menarik adalah entah sejak kapan mulanya, yang tergantung di dada pemuda-pemudi saat ini bukan lagi liontin kalung, melainkan rokok elektrik berbentuk bulat atau pipih. Bagaimana semua ini bisa terjadi? Salam sehat sejahtera, jumpa lagi di channel Mata Ketiga. Berikut mari kita telusuri kisah di baliknya hari ini. Pada tahun 1492, abad penjelajahan pun bangkit. Columbus menemukan benua baru Amerika, dan di sana dia melihat orang Indian setempat menggunakan sebuah alat berupa pipa panjang dan membakar sejumput rumput misterius di salah satu ujungnya. Sambil menghirupnya, kemudian menghembuskan kepulan asap dari mulutnya. Berdasarkan temuan arkeologi, suku Indian Amerika mulai menanam dan memanfaatkan tembakau lebih dari 3.000 tahun yang lalu. Ketika Columbus menemukan benua baru, ia juga membawa tembakau ke dunia. Pada tahun 1875, Durand dari Amerika menemukan mesin penggulung rokok otomatis pertama di dunia. Hal ini juga secara bertahap mendorong industri tembakau mencapai puncaknya. Saat itu, merokok berbahaya bagi kesehatan belum menjadi konsensus. Pemerintah juga tidak memiliki peraturan pengelolaan yang relevan. Dan ini jelas merupakan zaman keemasan produk tembakau. Pada awal abad ke-20, dengan memanfaatkan metode pemasaran modern, para produsen tembakau dengan cepat menghasilkan banyak uang. Kawanan dokter akan muncul di iklan rokok dan memberitahu Anda, rokok yang paling banyak dihisap dokter adalah merek Camel. Awalnya, merokok merupakan monopoli laki-laki dan merokok bagi kaum perempuan dianggap sebagai perilaku buruk. Pada tahun 1908, kota New York bahkan mengeluarkan peraturan yang melarang perempuan merokok di tempat umum. Namun pada tahun 1929,
para pedagang tembakau mencium aroma pembebasan kaum perempuan. Mereka segera merancang pemasaran khusus. Ketika parade Hari Paskah di New York mendorong sekelompok gadis muda dan cantik berjalan di tengah kerumunan sambil merokok sebagai bentuk protes terhadap sistem patriarki. Dengan cara ini, jumlah perokok perempuan pun meroket, sebab yang mereka hisap bukanlah rokok, tetapi obor kebebasan. John Pershing, Jenderal Angkatan Darat Amerika Serikat yang memimpin pasukan ekspedisi Amerika pada Perang Dunia I, ketika ditanya apa yang membuatnya memenangkan perang, dia menjawab peluru dan rokok. Pada masa Perang Dunia II, Presiden Roosevelt bahkan mengumumkan bahwa tembakau akan dicantumkan sebagai bahan persiapan perang yang penting. Hal ini secara langsung menyebabkan peningkatan total produksi tembakau sebesar 50% dalam 4 tahun sejak keterlibatan Amerika Serikat dalam Perang Dunia II dibandingkan sebelum perang. Pada akhir Perang Dunia II, orang Amerika menghisap 350 miliar batang rokok per tahun. Apa konsep ini? Total panjang 350 miliar batang rokok ini dapat mengelilingi bumi sebanyak 700 kali atau 36 kali perjalanan pulang pergi ke dan dari bulan. Di saat jumlah perokok meningkat, angka kejadian kanker paru-paru juga meningkat tajam di seluruh dunia. Namun para ilmuwan masih memiliki jalan yang panjang untuk secara resmi menghubungkan merokok dan kanker paru-paru. Pada tahun 1939, ilmuwan Jerman Franz Mahler untuk pertama kalinya mengusulkan bahwa rasio perokok menderita kanker paru-paru jauh lebih tinggi dibandingkan dengan non-perokok. Pada tahun 1948, ahli epidemiologi Inggris Austin Bradford Hale dan Richard Doll menerbitkan makalah di British Medical Journal mengatakan bahwa ada kaitan yang erat antara merokok dan kanker paru-paru. Sekitar tahun 1950, ahli epidemiologi Amerika Ernst Lundig Wander juga menemukan kurva kejadian kanker paru yang melonjak. Hal ini sangat sejalan dengan kurva konsumsi rokok. Belakangan, Wander bahkan melakukan percobaan terhadap 156 tikus kecil. Dia menyuntikkan tar ke 112 ekor tikus 3 kali seminggu dan 40 mg setiap kali, atau setara dengan kandungan tar pada sebungkus rokok. Sebanyak 44 ekor tikus sisanya tumbuh secara alami, dan hasilnya ditemukan 58% tikus yang diberi tar menderita kanker. Meski demikian, para produsen tembakau tetap tidak menyerah. Argumen mereka adalah bahwa korelasi yang kuat itu tidak berarti sebagai hubungan sebab akibat. Meskipun banyak orang menderita kanker paru-paru karena merokok, tetapi mereka yang tidak merokok juga bisa terkena kanker paru-paru. Jadi tidak dapat membuktikan bahwa merokok menyebabkan kanker paru-paru. Everett Graham, mentor ahli epidemiologi Amerika Ernst Ludwig Wander, adalah pendukung setiap produsen tembakau. Karena dia sendiri adalah perokok berat, dia benar-benar tidak bisa menerima kesimpulan bahwa sensasi ekstasinya itu adalah penyebab kanker. Graham bahkan dengan percaya diri mendukung para pedagang tembakau di sebuah acara TV dengan mengatakan, "Stocking sutra dan rokok menjadi populer pada saat bersamaan. Kenapa tidak ada yang mengatakan stocking sutra menyebabkan kanker paru-paru?" Pada tahun 1961, American Cancer Society, American Heart Association, dan Asosiasi Tuberkulosis Nasional Amerika menyampaikan surat bersama ke John F. Kennedy yang saat itu menjadi Presiden Amerika Serikat, menyerukan penyelidikan menyeluruh terkait korelasi antara merokok dan kesehatan. Akhirnya, Luther Terry, mantan Kepala Badan Kesehatan Masyarakat AS, memimpin 10 anggota komite untuk melakukan penyelidikan yang berlangsung selama 13 bulan. Mengunjungi puluhan laboratorium, mengulas lebih dari 7.000 makalah, dan berkomunikasi dengan 155 ahli biologi, ahli kimia, ahli statistik, dokter, dan ahli epidemiologi. Hasil statistik menunjukkan bahwa data yang digunakan dalam penyelidikan tersebut
mencakup lebih dari 1,12 juta sampel percobaan. Skalanya bisa disebut sebagai salah satu laporan epidemiologi terbesar saat itu. Pada titik ini, gambaran lengkap yang tak terbantahkan mulai muncul di permukaan. Pada Januari 1964, Departemen Kesehatan AS mengeluarkan laporan sepanjang 150.000 karakter menekankan hubungan yang kuat antara merokok dan kanker paru-paru merupakan hal yang tiada duanya dalam sejarah epidemiologi kanker. Pada 1965 tahun berikutnya, peringatan dari ahli bedah umum bahwa merokok berbahaya bagi kesehatan pertama kali muncul di kemasan rokok. Hal ini menandai awal berakhirnya masa keemasan industri rokok tradisional. Namun di tahun yang sama, lahirlah sebuah penemuan yang lebih membuat ketagihan daripada rokok. Rokok elektronik. Pada tahun 1963, di sebuah pabrik yang ditinggalkan di Pennsylvania AS, Insinyur Howard Gilbert menemukan rokok non-tembakau. Rokok ini dirancang untuk menghasilkan uap nikotin tanpa pembakaran tembakau dengan tetap memberikan sensasi merokok. Ini adalah metode rokok elektronik paling awal. Namun hanya bisa dikata pemikiran Gilbert terlalu maju saat itu. Selain itu, ada juga rumor. Saat itu beberapa perusahaan tertarik dengan penemuan Gilbert, namun sengaja disembunyikan karena berdampak pada kepentingan raksasa industri tembakau. Hingga tahun 2003, seorang apoteker Tiongkok bernama Hon Lik adalah orang yang pertama kali memproduksinya secara modern, sehingga ia lebih dikenal sebagai sosok yang mengawali kehadiran rokok elektronik. Selanjutnya dipatenkan tahun 2004 dan mulai menyebar ke seluruh dunia pada tahun 2006 hingga 2007 dengan berbagai merek. Menurut Hon Lik, awalnya ia menciptakan rokok elektrik adalah untuk membantunya berhenti merokok. Perangkat elektronik ini tidak membakar tembakau, terdiri dari 3 bagian: pipa yang berisi larutan nikotin, alat penguap, dan baterai. Rokok elektronik ini berfungsi mengubah zat-zat kimia menjadi bentuk uap dan mengalirkannya ke paru dengan menggunakan tenaga listrik. Rokok elektrik dirancang untuk memberikan nikotin tanpa pembakaran tembakau dengan tetap memberikan sensasi merokok pada penggunanya. Rokok elektrik ini menarik perhatian semua lapisan masyarakat melalui iklan-iklan yang menarik. Pada tahun 2005, penjualan tahunan hampir 1 miliar yuan atau 2,1 triliun rupiah kurs sekarang. Namun masa-masa indah itu tidak berlangsung lama. Sejak tahun 2006, CCTV berulang kali membeberkan bahwa efek berhenti merokok melalui rokok elektrik ini adalah palsu. Produk itu sendiri berbahaya bagi kesehatan, tidak ada izin nomor batch yang relevan, dan beberapa konsumen menuntutnya di pengadilan. Administrasi monopoli tembakau negara Tiongkok segera turun tangan, mengatakan bahwa propaganda rokok elektrik dicurigai tidak sesuai fakta dan meminta untuk dikontrol mereka sendiri. Serangkaian kejadian terkait menyebabkan anjloknya penjualan rokok elektrik Tiongkok dan terpaksa mengalihkan fokus bisnisnya ke luar negeri. Namun situasi di pasar luar negeri juga tidak jauh lebih baik. Munculnya rokok elektrik mengancam status rokok tradisional di hati para perokok. Selain itu juga tidak perlu membayar pajak tembakau yang tinggi seperti rokok tradisional. Badan Pengawas Obat dan Makanan Amerika Serikat, FDA pun segera bertindak, melarang impor rokok elektrik dengan alasan manajemen obat. Pada tahun 2009, rokok elektrik Tiongkok kehilangan 444 juta yuan atau sekitar 944,8 miliar rupiah sepanjang tahun. Belakangan, perusahaan rokok elektrik lainnya, Enjoy Holdings, menuntut FDA ke pengadilan. Pada tahun 2010, FDA kalah dalam kasus ini. Melihat perkembangan rokok elektrik yang tak terbendung, para raksasa tembakau secara berbondong-bondong melibatkan diri. Dari tahun 2009 hingga 2012, pasar rokok elektrik di Amerika Serikat meningkat sebesar 115% per tahun.
Namun rokok elektrik Tiongkok saat itu sudah melewatkan masa emas perkembangan dan pertumbuhannya. Sampai pada tahun 2012, permohonan paten rokok elektrik Tiongkok di Amerika Serikat baru disetujui. Sementara sejumlah besar merek rokok elektrik lainnya juga bermunculan bak jamur. Pada tahun 2013, rokok elektrik Tiongkok yang merugi selama 4 tahun berturut-turut diakuisisi oleh Imperial Tobacco Group yang berbasis di Inggris seharga 75 juta dolar AS. Rokok elektrik Tiongkok ini pun kemudian menjadi awal dari merek rokok elektrik lainnya. Pada tahun 2014, ada lebih dari 2.000 pabrik rokok elektrik di Tiongkok, menghasilkan 90% rokok elektrik dunia dan mempertahankannya sejak saat itu. Separuh dari produk diekspor ke Amerika Serikat dan sepertiga ke Eropa. Menurut data yang dirilis oleh Komite Industri Rokok Elektronik Kamar Dagang Tiongkok, pada tahun 2020, penjualan domestik rokok elektrik di Tiongkok menjadi 14,5 miliar yuan atau sekitar 30,8 triliun rupiah. Volume ekspor mencapai 49,4 miliar yuan atau sekitar 105,1 triliun rupiah. Diperkirakan pada tahun 2025, penjualan domestik dan ekspor masing-masing akan mencapai 105,9 triliun rupiah dan 361,1 triliun rupiah. Berdasarkan tingkat pertumbuhan ini, pasar rokok elektrik akan segera mencapai triliunan yuan atau kuadriliun rupiah. Perokok yang tak terhitung jumlahnya di dalam dan luar negeri menghirup sepipa demi sepipa rokok elektrik Shenzhen, mega polutan rokok elektrik dunia. Lantas, apakah rokok elektrik yang populer di seluruh dunia benar-benar merupakan alat berhenti merokok yang sehat dan tidak berbahaya seperti yang diiklankan oleh banyak pengusaha? Kejahatan rokok elektrik 1, penipuan kesehatan. Pada saat merokok, perokok melakukan proses pembakaran tembakau dengan suhu lebih dari 700 derajat Celcius untuk bisa menikmati nikotin yang terdapat pada rokok. Proses pembakaran di suhu tinggi tersebut, rokok menghasilkan asap yang di dalamnya juga terdapat tar. Asap dan tar tersebut ikut terhirup sampai masuk ke dalam paru-paru. Asap rokok tersusun oleh senyawa-senyawa kimia dalam bentuk partikulat dan gas. Tar adalah total partikulat minus air dan nikotin. Di dalam tar terdapat senyawa HPHC, khususnya senyawa karsinogen dan senyawa-senyawa yang memengaruhi jantung. Berbeda dengan nikotin yang secara alami terdapat pada tembakau. Tar adalah senyawa kimia dan partikel padat yang hanya dihasilkan saat rokok dibakar. Tar merupakan senyawa kimia yang memiliki sifat karsinogenik atau dapat memicu pertumbuhan sel-sel kanker di dalam tubuh. Jadi yang perlu dipahami bahwa senyawa kimia yang berbahaya dan berpotensi berbagai penyakit berbahaya itu tar, bukan nikotin. Keberadaan rokok elektrik atau vape masih terus menyisakan polemik di berbagai negara, bukan dari sisi bisnisnya, melainkan sisi kesehatan. Ketidakjelasan aturan hukum menjadikan vape atau rokok elektrik dikonsumsi tanpa kriteria terukur dengan berbagai akibat pada konsumennya. Beberapa senyawa berbahaya yang terkandung dalam rokok meliputi karbon monoksida, nikotin, tar, hidrogen sianida. Di antara bahan-bahan berbahaya ini, tar adalah zat lengket berwarna coklat yang mengandung bahan kimia penyebab kanker bersifat karsinogenik. Kandungan tar dalam rokok sebagai partikel kimia beracun yang ditinggalkan setelah produk tembakau dibakar. Level tar meningkat saat rokok dibakar. Hisapan terakhir pada sebatang rokok bisa mengandung tar sebanyak 2 kali lipat dari jumlah hisapan pertama. Selain itu, tidak adanya perokok pasif pada rokok elektronik juga merupakan anggapan yang salah. Menurut data yang dirilis WHO pada tahun 2019, dibandingkan dengan udara bersih tanpa asap, uap atau aerosol yang dikeluarkan rokok elektrik dapat menyebabkan nilai PM 1,0 menjadi 14 hingga 40 kali lebih tinggi.
Nilai PM2,5 adalah 6 hingga 86 kali lebih tinggi dan kandungan nikotin 10 hingga 115 kali lebih tinggi. Kandungan asetaldehida atau etanol 2 hingga 8 kali lebih tinggi dan kandungan formaldehida 20% lebih tinggi. Namun yang paling mengerikan adalah tidak seperti rokok tradisional. Rokok elektrik ditargetkan untuk konsumen kaula muda berusia 15 hingga 24 tahun, termasuk sejumlah besar anak di bawah umur. Kejahatan rokok elektronik 2, konspirasi yang menargetkan anak muda. Merek rokok elektrik Amerika Juul adalah perusahaan yang pertama menggabungkan rokok elektronik dengan tren mode, di mana dua hal yang tampaknya tidak seragam ini berhasil diikat menjadi satu. Pada tahun 2018, para eksekutif Juul pernah membuat sensasi yang tidak biasa, mengalokasikan banyak uang, memberikan bonus akhir tahun sebesar $2 miliar AS untuk dibagikan kepada 1.500 karyawan dan menjadi multi-jutawan sebuah perusahaan dalam semalam. Dari nol hingga valuasi bisnis $38 miliar AS, Juul hanya membutuhkan waktu 3 tahun. Di balik keuntungan besar ini adalah konspirasi yang mengorbankan kesehatan sejumlah besar anak muda, bahkan anak di bawah umur. Mereka membalut produknya dalam bentuk USB dengan sensasi sains dan teknologi, dan mengembangkan cita rasa Virginia Tobacco, mentol, vanilla cream, campuran rasa buah, mangga, mentimun dan varian rasa lainnya yang disukai anak muda. Saat produk baru memasuki pasar, Juul meluncurkan poster keren. Seorang model wanita muda berkuncir kuda dengan kaos putih dan kostum baseball abu-abu, memegang rokok elektrik Juul berbentuk USB sambil mengepulkan asap dengan gaya punk. Di berbagai festival musik, film dan kegiatan lain tempatnya berkumpulnya anak muda, kerap terlihat staf Juul membagikan rokok elektrik secara gratis di tempat. Juul juga bekerja sama dengan selebriti online call untuk memasang iklan secara besar-besaran di berbagai platform sosial. Dalam sekejap itu, rokok elektronik pun dipromosikan sebagai produk lintas teknologi seperti iPhone. Yang Anda hisap bukanlah rokok elektronik, melainkan sebuah gaya hidup. Demikian bunyi promonya. Juul mulai menyebar seperti virus di kalangan anak muda di Amerika Serikat. Hingga pada tahun 2018, FDA seakan baru menyadari pengguna rokok elektrik di kalangan siswa sekolah menengah atas AS telah meningkat sebesar 78%, 48% siswa sekolah menengah pertama. Jumlah perokok elektrik di kalangan pelajar SMP dan SMA meningkat dari 2,1 juta pada 2017 menjadi 3,6 juta perokok pada 2018. Menurut laporan tahunan ahli bedah umum AS tahun 2016, bahwa selama 5 tahun dari 2011 hingga 2015, pengguna rokok elektrik di kalangan siswa sekolah menengah atas AS telah meningkat hampir 800%. Badan Pengawas Obat dan Makanan Amerika Serikat akhirnya bertindak, mulai menyelidiki perusahaan rokok elektrik. Juul jelas merupakan target utamanya. Badan Pengawas Obat dan Makanan Amerika Serikat meminta Juul untuk memberikan penjelasan yang logis mengapa banyak anak di bawah umur yang menggunakan produk perusahaan dan menjadi kecanduan. Meskipun pada tahun 2018, Administrasi Negara untuk Regulasi Pasar telah mengeluarkan surat pemberitahuan melarang penjualan rokok elektrik kepada anak di bawah umur. Namun selama beberapa tahun terakhir, pasar rokok elektrik semakin merambah ke kelompok usia yang lebih muda. Pada November 2020, beredar sebuah berita mengejutkan. 2 toko alat tulis di dekat sebuah sekolah dasar di Provinsi Henan, Tiongkok, menjual rokok elektronik berkualitas rendah seharga 20 yuan atau sekitar Rp40.000 per batang kepada siswa sekolah dasar. Dari sebuah kelas di sekolah dasar tersebut, ditemukan bahwa lebih dari 10 siswa membelinya dan salah satunya sudah kecanduan. Mungkin Anda ingin bertanya,
Mengapa anak-anak terobsesi untuk membeli rokok elektrik? Coba bayangkan sejenak ketika Anda masih kecil. Apakah juga kurang lebih sama pernah melihat beberapa siswa nakal yang sehari-hari merokok secara diam-diam tanpa sepengetahuan guru? Sudut koridor sekolah, lihat beberapa siswa bermasalah yang biasanya flamboyan merokok di belakang punggung guru. Oknum pedagang memanfaatkan rasa penasaran anak-anak. Bagi generasi muda, rokok elektronik saat ini sudah menjadi budaya yang trendy dan sebuah kebutuhan sosial. Anda akan dilabeli ketinggalan zaman atau semacamnya jika tidak mengikuti tren merokok. Netizen Tiongkok yang secara belak-belakan mengatakan, melihat teman-teman dengan rokok elektronik tergantung di dadanya, dia merasa merokok ternyata bisa juga seelegan itu. Kita kembali ke pertanyaan di awal video. Mengapa kanker paru-paru berubah dari lesi langka menjadi raja kanker dalam seabad terakhir ini? Karena dari rokok tradisional hingga rokok elektrik, orang-orang terus memasukkan insentif kanker ke dalam kemasan yang menarik, kemudian menjualnya kepada kita. John Pierce, Profesor Emeritus di Departemen Kedokteran Keluarga dan Kesehatan Masyarakat di University of California, San Diego, telah melacak dan mempelajari 2.770 orang yang mencoba berhenti merokok dan menerbitkan sebuah makalah pada tahun 2020 yang mengatakan bahwa tidak ada bukti jelas rokok elektrik dapat membantu berhenti merokok. Organisasi Kesehatan Dunia telah lama menyatakan keraguannya terhadap promosi rokok elektrik sebagai alat untuk berhenti merokok. Sudah banyak penelitian yang menyebutkan merokok dapat memperpendek usia karena kecanduan merokok dapat menyebabkan berbagai penyakit kronis. Penelitian ini bukan tanpa alasan, namun yang mengherankan masih banyak masyarakat yang masih tidak percaya. Sebagian berpendapat kematian karena ajalnya sudah tiba bukan karena dampak dari merokok. Penelitian terbaru di Amerika Serikat, saran untuk berhenti merokok adalah ketika di bawah usia 35 tahun. Karena ketika berhenti ketika usia sudah 35 tahun ke atas, tidak lagi berdampak apa-apa terhadap risiko penyakit. Tingkat kematian mereka yang baru berhenti merokok di usia 35 tahun sama saja dengan yang tidak pernah berhenti sama sekali. Kalau Anda mau berhenti, berhentilah merokok di usia muda di bawah 35 tahun, karena masih ada waktu untuk memperbaiki bagian tubuh Anda yang rusak. Begitu kata Profesor Emeritus di Departemen Kedokteran Keluarga dan Kesehatan Masyarakat di University of California, San Diego, John P. Pierce. Menurut Profesor John Pierce, bahwa rokok elektrik bukan hanya tidak dapat membantu berhenti merokok, hal ini juga dapat menyebabkan efek obat gerbang dari kecanduan tembakau. Artinya, seseorang yang tidak pernah merokok, di mana karena rokok elektrik menyebabkan ketergantungan nikotin, kemudian berkembang menjadi perokok jangka panjang. Seperti bunyi promosi bahwa rokok elektrik untuk berhenti merokok, semakin ingin berhenti, justru akan semakin terobsesi. Kita tidak tahu kemana arah pasar rokok elektrik di masa depan. Tetapi yang jelas, dalam permainan modal antara rokok tradisional dan rokok elektronik, Anda dan kami ditakdirkan sebagai umpan meriam. Jadi jangan terbelenggu mana yang lebih berbahaya bagi kesehatan, rokok tradisional atau rokok elektronik. Apakah Anda harus memilih antara arsen trioksida dan Gelsemium elegans atau rumput patah hati? Sekian dan terima kasih atas perhatiannya.